Awas, mau bangun. Iya. Mana? Selamat siang. Siap? Oke, aman. Mari. Permisi, Iya. Pak. Oke. Iya. Iya, mari. Iya, silakan. Halo, Bu. Siang. Silakan. Mari. Silakan, Bu. Mari. Sudah dijamin jam ini, Kak? Iya. Tak lama dia itu lagi. Kapan Bu Heri udah berangkat berarti? Bu Heri udah berangkat? Iya. Mari. Iya. Tadi saya ke bandara, ke Manado, rumah sakit dia babel, masih di jalan tol dan kita sudah suka mandi di Banjar. Oh, masih Pak kemari? Dengan ibu sudah di Banjar, cuma ibu masih kerja, kayaknya masih di bandara. Kita pikir bandara Samratulangi. Iya. Kita katanya masih dibilang di Juanda. Oh, baru mau kemari ya? Mau pulang atau baru Baru pulang kata dia. Bantuan dia ke? Iya. Pulang. Nah, orang kalau dia ada apa itu sekolah sekolah TK orang. Kita dapat sekolah TK. Kalau sekolah ini Kita udah dapat nonton sekolah TK? belum dapat. Kalau SPW sudah ya? SPW sudah tahun 2019. Oh, iya. Tahun 2019 kita dapat SPW. Iya. Itu bantuannya dalam bentuk apa ya, Pak? Oh iya. Kalau yang Jadi nanti pengelolanya langsung ke siswa. siswa, Pak. Betul. Dia di tertentu diberikan alat. Mari, Bu. Iya. Mari. Mari. Ibu yang ibu saya nggak tahu siapa ini. Ini Pak. Oke, mana rekan-rekan yang cukuplah yang seberapa yang bisa muat Pak Nixon, mari Pak Nixon sini. Ketua jurusannya sini aja Pak. Mari. Boleh ambil tempat juga. Mari Pak, mari. Boleh. Ini ketua jurusan teknika. Mana yang guru yang lain sebagian aja, sesuaikan tempat aja. Sesuai dengan protokol aja. Oke, pertama-tama kami menyampaikan selamat datang kepada tim dari SMK Negeri 1 Gorontalo. Kalau Gorontalo tepatnya di kota Gorontalo atau akan beda-beda? Di kota. Kotanya. Jadi selamat datang. Kepala sekolah yang diwakili dan juga guru-guru yang hadir dan juga teman saya juga ini Pak Latif dari Kota Bitung. Selamat datang di SMK Pelita Bahari Bitung. Kiranya kondisi kita yang seperti ini, Bapak Ibu datang ke sini dan kami tentunya menyambut dengan sukacita atas kunjungan rekan-rekan guru dari SMK Negeri 1 Gorontalo, dan sekiranya Bapak Ibu yang diwakili oleh Ibu Mariam sebagai ketua tim, tentunya sesuai dengan program yang telah dipersiapkan oleh pihak sekolah, kami tentunya menerima. Karena biar gimana pun kami juga dulu sebagai penerima bantuan juga seperti ini berkunjung juga kepada sekolah-sekolah maupun judi. Dan sekali lagi tentunya kami menyambut dengan sukacita atas kedatangan Bapak Ibu serta tim
Dan mohon maaf di sini ini karena musim hujannya ini apa namanya? Peternakan kandang ayam. Apa habis apa tuh di sebelah kanan di sebelah sungai. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ini ada hal yang tidak berkenan. Barangkali mungkin itu pengantar kami. Jika mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ucapan terima kasih kepada yang pertama kepala sekolah yang sudi menerima kedatangan kami dari Gorontalo, meskipun terkesan mendadak ya, karena suratnya barusan kami layangkan. Alhamdulillah ada Pak Latif yang membantu. Jadi tujuan kami ke sini, perkenalkan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, karena kebetulan di sekolah sementara ada pemeriksaan keuangan dari inspektorat, maka Bapak Kepala Sekolah mewakilkan ke kami untuk berkunjung ke sekolah ini. Semoga ketidakhadiran Bapak Kepala Sekolah tidak mengurangi makna dari kehadiran kami di sini ya Pak. Baik, tujuan kami di sini itu sebenarnya seperti yang telah kami sampaikan di surat, itu adalah benchmarking ke sekolah-sekolah penerima SPW. Kemudian juga karena tahun depan insya Allah kami sedang merintis gitu ya Pak, sekolah kami ke sekolah PK gitu ya. Nah, kita khusus ke kewirausahaan, kami baru pertama kali ini menerima bantuan kewirausahaan. Jadi dalam jumlah siswa yang sampai sekarang itu ada 2.121 siswa kami yang terbagi di 10 kompetensi keahlian. Ini untuk pembelajaran kewirausahaan ini masih perlu kami belajar dari sekolah-sekolah lain gitu ya Pak, tentang bagaimana proses pembelajaran seharusnya gitu, karena ke depan kita lebih fokus ke bagaimana anak-anak ini setelah lulus dari SMK seperti tujuan SMK gitu ya Pak, mereka sudah siap kerja gitu. Nah, jadi ketika diberikan dana untuk kewirausahaan yang kali ini gitu, jadi kami memberikan modal, jadi pemberian modal ke anak, mereka jualan apa saja begitu ya, dengan jenis produk apa saja. Jadi kita fokusnya ke bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha di anak gitu ya. Nah, tapi baru sebulan ini kami ada saja kendala yang kami hadapi di lapangan gitu ya. Maka setelah kami evaluasi, makanya ternyata kita harus berkunjung dulu deh Pak ini ke sekolah-sekolah penerima bantuan gitu. Kira-kira seperti apa mengelola dana gitu ya. Bagaimana proses pembelajaran khusus untuk kewirausahaan di kelas begitu ya. Karena kami terus terang kendala kami di sekolah itu ketika anak-anak di satu pihak kami terkadang berbenturan dengan guru yang menuntut kehadiran siswa di kelas begitu. Jadi mungkin ya dari sekolah ini ya ada kiat-kiat atau usaha begitu ya, sehingga berhasil begitu ya Pak. Apalagi kan ini dari 2019 ya Pak. Mungkin ada efek positifnya begitu untuk sekolah, untuk siswa begitu ya Pak, yang bisa kami duplikasi di sekolah kami. Dan ini yang datang adalah teman-teman guru pengajar khususnya untuk PKK ya, kewirausahaan di 10 kompetensi keahlian. Hari ini kami berbagi tim, jadi undang di sini Pak. Demikian pengantar singkat dari kami, terima kasih. Terima kasih Ibu Mariam. Kami memang perlu memperkenalkan dulu ini sebagian aja. Yang pertama ini saya perkenalkan dulu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Starlina Maniko SPD. Berdiri, tolong berdiri. Ini Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian silakan dulu. Kemudian ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Shift Training Office dan Humas. Jadi Shift Training Office ini yang menangani praktek
praktek, kemudian diklat keterampilan, kemudian yang menangani ujian-ujian kalian. Ini Ibu Aprilia mengisi sarjana teologi. Kemudian ini ada ketua jurusan program studi teknika kapal niaga, Bapak Nixon Paulus. Ini ATT 2, sarjana ekonomi. Nah, itu singkat saja, dan saya sendiri sebagai kepala sekolah Replita JW Mandagi. Saya latar belakang kejuruannya itu di tingkat SMK itu di dahulu namanya SPP SUPM Negeri Manado di Tembaga. Jadi itu kita perikanan dulu. Kepala latar belakang, kemudian sarjana ekonomi. Nah, kebetulan kami ini sebagian ada beberapa yang di luar, ada wakil kepala sekolah bidang keterunan Pak Jeki lagi mengawasi di luar. Kemudian ada KTU-nya Ibu Samsiarini Tabu, masih ada urusan KTU-nya di luar. Kemudian ada wakil kepala sekolah Ibu Aprilia ini KMR, mohon maaf, KMR saya sampai lupa. Ini Quality Management Representative. Kalau mungkin dulu namanya WMM, Wakil Manajemen Mutu. Kalau kami pelayaran, jadi namanya KMR. Nah, kalau yang bidang STO praktik ada Ibu PB Maleke di sebelah, lagi di ruang sebelah, sarjana hukum. Kemudian ada wakil kepala sekolah bidang Sapras Ibu Susantiamu, sarjana hukum. Nah, itu singkat saja dari saya. Dan kami di sini, saya coba slide aja dulu, lanjut. Ini profil sekolah kami, bisa dilihat aja dulu. Dari 2 tahun lalu tidak lolos, tahun kemarin juga tidak lolos, tahun ini tidak lolos, menunggu kuotanya. Ini ruang praktik menjaga peta. Ini simulator engine. Ini bantuan pusat, simulator engine-nya. Ini ruangan briefingnya yang di simulator, ruang instruktur. Ini untuk yang bridge, instruktur room bridge. Ini ruangan CBT. Ini ruangan kren. Ini bantuan juga, tapi tidak kren simulator. Tidak. Ini bantuan DAP juga untuk listrik elektronik. Siap. Ini pengajarnya mantan pelaut. Ini mantan pelaut, Pak Nixon juga mantan pelaut semuanya ini. Oke, lanjut. Yang singkat aja nih Bu, yang kita potong-potong aja. Kita yang pertama akreditasi untuk program studi nautika dan teknika kapal niaga. Kita CD saja Bu. Nah, ini untuk sekolah pelayaran harus di-approve. Ada persetujuan dari Kementerian Perhubungan ini. Ini ada untuk program studi nautika dan teknika kapal niaga. Approval. Kemudian ini kita juga harus di-ISO oleh URS. Lanjut. Kemudian kita juga LSP P1 untuk nautika kapal niaga. LSP P1. Kemudian visi misi. Lanjut. Moto. Kemudian ini kompetensi kita. Kompetensi yang pertama nautika kapal niaga. Lanjut. Kemudian kompetensi kedua teknika kapal niaga. Ini lanjut. Nah, ini salah satu program dalam bantuan SPW.
wajib melaksanakan atau mengikuti SMK Expo. Jadi produk-produk, nah ini produk-produk kita, anak-anak taruna yang melakukan praktek, mereka yang membuat, ada macam-macam yang mereka buat, mulai dari tangki minyak, kemudian tangki oli, tangki air untuk yang di kapal, kemudian ini ada mereka membuat yang namanya gara-gara lumpuh. Kita bikin gara-gara lumpuh hari ini yang mereka buat. Ini di laboratorium teknika. Ini bantuannya ini kita gunakan dan mereka membuat produk. Bantuan itu sebesar 20 juta. Kita bantuannya 20 juta digunakan untuk baik itu untuk expo, kemudian benchmarking, kemudian untuk membuat produk. Dari produk ini kemudian hasilnya keuntungan dibuat lagi produk yang baru. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi ini mereka membuat berbagai macam, kemudian kita jual, kemudian dari keuntungan itu kita buat lagi. Nah, kita membuat juga ada yang dari keuntungan itu kita membuat lanjut untuk bukan biar aja terus. Nah, kita membuat yang namanya rak bunga itu dari besi. Rak-rak bunga itu sekarang kan lagi tren kan? Rak-rak bunga. Kita buat itu, ini atas bimbingan Pak Nixon. Rak bunga. Nah, keuntungan itu kemudian kita lanjut juga membuat dengan yang namanya pintu pagar. Jadi setiap keuntungan, nah itu hasil produk ada Oltega, nah itu dijual. Walaupun itu dijual ke, ada yang digunakan untuk sekolah, ada yang dijual keluar. Yang dijual keluar itu ya dalam bentuk garo-garo lumpuh. Nah, kemudian yang lain itu digunakan oleh sekolah. Nanti mereka kemudian diputar untuk membeli bahan-bahan praktek lagi. Jadi untuk mengurangi biaya kos dari bos, dari bos. Lanjut. Nah, ini kita ingin mengikuti pameran. Ini pamerannya Expo, dan kebetulan kami menjadi juara 1 tingkat provinsi untuk pameran. Ini lokasi pameran kami. Standnya kami. Ada yang di luar, ada yang untuk kapal. Di dalam untuk nautika. Yang di luar ini mereka praktek menunjukkan kepada masyarakat cara membuat garo-garo lumpuh seperti itu. Kemudian pada saat itu juga langsung ditawarkan kepada mereka, menawarkan kepada masyarakat untuk membeli, guru-guru ataupun masyarakat yang membeli. Jadi itu nah ini ya produknya yang kita buat. Itu produk kita ada garo-garo lumpuh dan kita taruh begitu dan tinggal sudah ada harganya ditaruh di situ. Ada harganya kita taruh. Tinggal kemudian ada yang membeli. Jadi pada saat pameran kita gunakan seperti itu. Kemudian lanjut. Oke, jadi itu singkat dari kami. 2019 dengan sekarang mungkin akan berbeda, Bu ya. Agak berbeda. Kalau dulu bantuannya kita diberikan ke sekolah sesuai dengan RPD yang ada. Kita RPD-nya untuk benchmarking berapa, kemudian untuk pamerannya berapa, kemudian untuk produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan itu kemudian keuntungannya digunakan untuk membeli lagi produk untuk dijual lagi. Seperti itu prosesnya, proses SPW kita dulu. Jadi kecenderungannya itu lebih cenderung dalam rangka untuk pengadaan bahan itu di bawah bimbingan oleh guru yang menangani kewirausahaan ya, betul. Nah itu di bawah bimbingan mereka kemudian dikoordinir oleh ketua juri. Itu harus pilih kita mau yang mana untuk SPW-nya.
Nah, kami fokus kita bantuan ke situ. Jadi pengusulan di pusat itu pengusulannya adalah proposalnya adalah SPW untuk kompetensi kalian teknika kapal niaga. Nah, itu program bantuannya. Program bantuannya seperti itu, sehingga pada saat penyusunan RPD di Bandung itu alokasi anggaran untuk produk lebih besar. Dan kurang lebih sekitar 50% untuk produk, untuk membuat produk, sedangkan sisanya untuk administrasi, kemudian pameran dan benchmarking. Jadi itu yang kami lakukan untuk produk seperti itu. Gambaran yang dapat kami jelaskan bahwa memang mungkin konteksnya yang berbeda kalau sekarang. Dan tadi singkat dari Ibu penjelaskan seperti itu, jadi mungkin saya juga agak sulit ya mau memberikan gambaran karena fokus bantuannya berbeda. Kalau kita sudah dikasih tahu ini produk, nanti buatkan 50% dari produk itu untuk anggaran. Nah itu kemudian dibuatkan pembukuan berapa barang laku, berapa keuntungan, kemudian diputar lagi. Nah itu kemudian barang-barang tersebut kita laporkan ada di grupnya yang SPW, grup SPW, grup penerima bantuan SPW. Nah, saya tidak tahu apakah juga di sekolah ibu juga seperti itu, diarahkan setiap produk itu atau hasil itu kemudian dilaporkan di grup SPW tersebut. Nah itu yang kami bisa kasih gambaran tentang SPW kami. Dan dengan anggaran, saya tidak tahu kalau sekarang berapa ya. Kalau yang lalu kita ini 20 juta. Wah itu bedanya. Kita 20 juta, bukan kita yang lalu salah saya ngomong. Yang 150 itu bantuan kemaritiman. Kita dapat bantuan kemaritiman juga berbeda. Nah kemudian yang untuk SPW-nya itu cuma 20 juta. Jadi barangkali ini mungkin agak lebih bagus karena 100 juta, dan memang saya juga memberikan proposal juga, cuma nggak lolos juga. Yang saya tahu dulu itu SPW-nya itu dulu 2 tahun terakhir pada salah itu dibentuk, dibelikan bahan anak-anak yang dikasih ke anak-anak. Jadi beli bahan, misalkan bikin kelompok berapa orang, ditunjuk besar SK, kemudian misalkan kelompok 1 mau pingin bikin usaha ya tadi, misalkan gara rumput, nah, sudah dibelikan alat, dikasih ke mereka, mereka bikin sendiri. Jadi barang itu tidak lagi menjadi tanggung jawab sekolah. Kalau kita tahu yang lalu, yang setelah kami. Nah kalau sekarang mungkin programnya agak berbeda, apalagi SPW-nya sudah 100 juta Bu. Jadi itu yang mungkin barangkali kami bisa singkat, kalau ada diskusi nanti bisa kita diskusikan. Itu aja singkat dari kami. Silakan kami kembalikan. Jadi dari dana yang diberikan itu berarti itu fokus ke produk apa ya? Ya. Jadi jenis produk yang dihasilkan hanya satu itu saja ya Pak? Ada jenis-jenis lain? Tadi ada yang 3, ada garo rumpu, kemudian fresh water tank, ada tangki dari plat besi yang dibuat anak-anak, kemudian ada oil tank, kemudian aki box. Jadi ada 4 produk. Nah, kalau yang produknya yang box, baik itu fresh water tank, kemudian oil tank sama box aki, itu kemudian dibeli oleh sekolah. Tapi kalau untuk garo rumpu itu dibeli oleh masyarakat. Nah, kemudian hasil yang dari penjualan itu, keuntungannya itu dibuat lagi produk untuk buat rak bunga. Jadi kami mendapatkan keuntungan itu dibuatkan rak bunga. Nah itu dilaporkan lagi. Jadi berapa keuntungan, kemudian dibuat produk apa lagi?
difoto dokumentasi, kemudian dikirim lagi. Kemudian dari produk itu juga kemudian ada keuntungan. Keuntungan kita bikin lagi produk ke sekolah dalam bentuk pagar sekolah, pintu pagarnya dari besi, anak-anak yang buat. Iya, jadi seperti itu yang kita buat. Jadi itulah proses SPW kami. Jadi setiap nanti pembukuan, setiap keuntungan apa bikin produk nanti dilaporkan lagi ke grup Yang dijual siapa? anak-anak. Tapi di bawah bimbingan guru PKK untuk teknis pembuatan kepada ketua program. Maksudnya tidak bekerjasama misal dengan dinas terkait, Pak, misal untuk yang orang-orang itu misal dengan dinas pertanian atau apa gitu. Sebenarnya kami punya seperti itu. Ya. Cuma kami sudah menawarkan jika mereka ini kan terkait dengan anggaran mereka toh, kami juga menawarkan ke dinas kebersihan. Dinas kebersihan juga ditawarkan, cuma mungkin belum direspon. Jadi kami membuat surat permohonan ke dinas. Ini ada produk kami, produk anak-anak kami tawarkan kepada dinas kebersihan Kota Bitung, tapi belum juga mendapatkan tawaran itu. Di situ mungkin ininya ya Pak, willingness-nya ya. Iya. Kan sekarang kan harusnya kan pemerintah mendukung gitu ya. Seharusnya. Ini kan karya anak-anak gitu, kenapa tidak dibeli gitu ya? Karena itu kan mematikan potensi anak sebenarnya ya. Anak sudah kita bekali membuat produk yang bisa dipakai itu, hanya tidak dipercayai oleh dinas terkait gitu. Harusnya disupport ya Pak. Mungkin juga kalau kita sih, karena ini juga keadaan juga mungkin pada saat itu momen tidak masuk dalam anggaran mereka. Cuma kami bermohon untuk siapa tahu ada penganggaran berikutnya kan. Cuma ya itu kembali lagi kepedulian mereka. Mau nggak mereka mau pengadaan seperti itu kan? Itu yang kami baru satu dinas yang ditawarkan, ke dinas yang lain belum. Cuma kami secara face to face menawarkan kepada teman-teman kepala sekolah. Ke desa-desa tetangga? Belum, kami belum. Karena produk tersebut juga kami menyesuaikan dengan anggaran, keterbatasan anggaran. Karena cara memasarkannya bagaimana Pak? Apa itu hanya seperti tadi di pameran saja? Pertama yang di pameran, kedua tentu kita dari kami menawarkan kepada masyarakat langsung. Memang sebenarnya dianjurkan di online. Kalau di kami memang melalui online. Cuma mungkin kami juga merasa ini masih belum pede, karena kalau sudah masuk di online kan sudah secara terbuka, masih belum pede. Ya itu. Jadi produk kita masih sebatas kalau di pameran bisa, kemudian kepada teman-teman kita tawarkan kepada kepala dinas, kita tawarkan kepada kepala bidang, kemudian kita order, kirim, kemudian ke teman-teman kepala sekolah. Jadi itu melalui media sosial grup kepala sekolah, seperti itu. Jadi nanti produknya itu kami foto, kami kirim, taruh di grup kepala sekolah. Ini ada produk dari anak-anak SMK Pelita Bahari, jika berminat silakan. Begitu. Masih seperti itu media marketnya. Saat anak-anak di bengkel itu lagi bekerja, itu kan mungkin tidak butuh waktu 1-2 jam saja ya? Oh iya, betul sekali. Jadi proses pembelajaran di kelas bagaimana? Apa di blok ya Pak? Ya, sistemnya sistem blok kita. Sistem blok. Jadi ya, jadi kita di sini sampai saat ini pun kita sistem blok pembelajaran ini. Selama pandemi ini kita sistem blok. Seperti itu. Bloknya seperti apa Pak? Jadi sistem bloknya itu misalkan begini. Eropa ini kan sekarang minggu ini kita teori. Mata pelajaran teorinya semua. Untuk mata pelajaran kejuruan tidak ada. Tidak ada mata pelajaran kejuruan. Dan ini sudah berlaku sudah dari sejak pandemi. Sejak pandemi mulai dari tanggal. Guru kejuruannya di rumah. Ini kan kebanyakan begini. Guru kejuruannya itu kan kebetulan kami kebanyakan bukan guru tetap. Karena kita kan di sini kita swasta dan kita rata-rata yang guru-guru kita ini adalah mantan-mantan pelaut.
Karena memang kompetensi untuk kejuruan harus pelaut, terkecuali guru umum. Guru umum yang memang di standby sini. Tapi kalau yang pelaut, kebanyakan mereka di luar. Jadi tidak tetap guru kejuruannya. Nah, tapi mereka aktif di sini. Karena kompetensi mereka kan tidak semua bisa dipergunakan. Sehingga mereka punya usaha di rumah, yang punya bisnis. Dan Pak Nixon ini juga begitu. Beliau ini beliau ini ketua jurusan, tapi tidak menetap di sini, cuma tetap standby dengan kami. Karena beliau ini juga adalah punya usaha di luar, punya bisnis juga di luar, seperti itu. Kita kalau guru kejuruan Bu, rata-rata kalau saya mau bilang ini ada satu yang masih muda ini, Nautika, Bapak Tri, ini masih muda ini. Nah ini beliau ini tetap di sini. Nah, tapi yang kebanyakan guru kita rata-ratanya pensiun pelaut Bu, sudah umur 60 tahun ke atas dulu. Khusus guru pelaut, karena guru pelaut itu tidak mudah didapat. Kayak Mas Tri ini pelaut masih muda karena sudah keluarga, istrinya sini, kemudian anaknya juga di sini. Tapi sewaktu-waktu beliau akan bisa kembali naik kapal lagi. Seperti itu. Karena kalau mau dibandingkan antara penghasilan pelaut, apalagi pelaut niaga dengan guru kan kecil sekali. Mereka terima dolar, terima puluhan juta tiap bulan, kita kasihan cuma UMR-nya aja nggak cukup. Kalau pelaut 10 jutaan lebih. Kalau pelaut dalam arti perwira kapal ya. Kita di sini kan jurusannya kan kapal niaga, bukan kapal ikan. Nah, mereka rata-rata semua kalau bicara pelaut, kapal-kapal yang namanya niaga gajinya gede-gede. Ya kalau suruh mengajar dengan penghasilan kecil, nggak mungkin lah. Terkecuali punya bisnis di sini. Gitu. Kebanyakan seperti itu. Kita untuk guru kejuruan Bu. Jadi makanya kalau ada tanya sekolah kami ada program magang guru nggak? Ngapain kasih magang? Mereka mantan-mantan pelaut. Ya kan? Mereka memang pelaut memang. Jadi mau dikasih magang guru seperti apa? Jadi seperti itu. Kita sistem bloknya seperti itu Bu. Jadi nanti minggu depan sistem bloknya kita praktek. Ini praktek baik yang simulator, baik yang di engine, semua program praktek semua. Jadi kecenderungannya itu tadi Bu, 30% teori, 70%-nya praktek. Seperti itu. Ya, dan itu sudah berlaku sudah mau 2 tahun ini. Tidak ada kendala. Karena sistem kelompok. Karena untuk siswa sistem kelompok. Jadi kalau guru tidak hadir, tentu sekolah harus berinovasi. Ya, atau guru misalkan gurunya sakit. Ini kan ada resikonya, misalkan gurunya sakit. Dalam sistem ISO kan ketika ada risiko seperti itu, tentu harus ada jalan keluarnya. Seperti apa? Tentu ada guru pengganti sesuai SOP-nya. Kan harus ada SOP-nya. SOP-nya ketika gurunya tidak hadir, apa yang dilakukan? Anak-anak nggak ada kegiatan, tentu harus ada guru pengganti. Seperti itu. Jadi dan mereka praktek itu dari pagi sampai sore. Kita jamnya kita kalau diikut, kalau yang jam teorinya karena pandemi sampai jam 12. Tapi kalau yang praktek sampai kadang sampai sore. Seperti itu. Coba videonya. Kalau melihat ini videonya, kan itu anak-anak sudah belajar banyak tentang simulator, tentang nautika begitu ya Pak. Apa tidak ada kerjasama dengan dinas kelautan, begitu misalnya ya Pak. Jadi anak-anak ini kami sudah belajarkan tentang begini begitu. Apa tidak ada perekrutan untuk dinas kelautan misalnya. Kami sudah mendidik anak-anak ini sesuai SOP misalnya ya, yang diinginkan. Tapi seperti ini, ya anak-anak misalnya sudah ahli di sini. Terus kemana mereka? Setelah ini mereka kemana? Lulusannya mereka ini mau kemana? Oke, jadi begini, sekedar pencerahan saja Bu. Sekolah pelayaran itu kan ada 2. Satu sekolah pelayaran niaga,
Satu sekolah pelayaran perikanan. Nah, sekolah pelayaran niaga itu adalah kami. Kalau yang ibu bapak ibu kunjungi tadi di Lembe itu sekolah perikanan. Nah, kalau sekolah pelayaran niaga ini aturannya bukan aturan Indonesia. Aturannya adalah aturan internasional, namanya IMO, International Maritime Organization. Nah, sekolah-sekolah pelayaran niaga wajib untuk mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh IMO. Nah, sekolah yang mendapat izin dari Kementerian Perhubungan namanya ada tadi, coba tolong sertifikat approval. Nah, kami kemarin kami itu barusan audit BPK audit tentang vokasi. Ditanya kenapa LSP Pelita Bahari tidak jalan. Kami punya LSP, bukan tidak jalan, tapi tidak menerbitkan sertifikat. Karena bukan skema, Bu. Karena yang diakui di kapal, sertifikat kompetensinya bukan sertifikatnya LSP. Itu tidak ada gunanya sertifikat LSP. Biar logo Garuda dibandingkan logo Garuda yang punyanya Perhubungan. Gitu, Bu. Jadi yang diakui yang mana ini? Ini logonya. Yang LSP yang Kita punya LSP sertifikatnya tidak diakui oleh dunia kerja. Dudi tidak mengakui. Nah, terus ini anak-anak misalnya sudah dapat ini, mereka kemana? Nah, sekali jadi begini, Bu. Iya. Jadi kalau di perhubungan itu kapal niaga, nah itu ada tingkat kompetensinya, ada tingkatan kompetensi. Iya, iya. Jadi sekolah yang dapat approval berarti sekolah itu diizinkan oleh perhubungan untuk melakukan diklat pembentukan tingkat 4. Jadi artinya apa? Diklat pembentukan tingkat 4, lulusan SMK Pelita Bahari yang di-approval, mereka akan mendapatkan sertifikat kompetensi atau COC, Certificate of Kompetensi ANT, Ahli Nautika tingkat 4, dan ATT 4, Ahli Teknika tingkat 4. Itulah sertifikat kompetensi yang diakui bukan Indonesia, di seluruh dunia. Nah, kami lulusan SMK ini pada tingkatan ANT ATT 4 lulusannya. Kalau tingkatannya di tingkat akademi, nanti dia levelnya namanya ANT ATT 3. Kemudian level lagi naik lagi ke atas itu kompetensinya ANT ATT 2. Paling tertinggi itu yang bawa kapal Guna, kapal tanker gede-gede, itu ANT ATT 1. Nah, sertifikat ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan diakui oleh seluruh dunia. Kalau sertifikat LSP kami tidak diakui. Makanya kemarin ditanya oleh BPK, kenapa tidak di? Ya karena aturannya adalah aturan internasional. Karena yang sertifikat itu Dudi nggak akan pakai itu. Karena yang akan menggunakan pengguna kami itu adalah perusahaan-perusahaan pelayaran. Berarti sudah ada dong yang Iya, sudah, semua sudah, perwira semua sudah semuanya. Jadi mereka bekal lulus, coba ada sertifikatnya yang kemarin Sali kasih, sertifikat ANT 4. Tanya Sali, tidak ada di situ. Kemarin dikirim ke saya ke KEP itu BPK minta. Itu mereka nanti diberikan. Coba Mas Tri, tolong nanti dikasih masuk. Saya kirim ke Mas Tri aja. Sertifikat kompetensi lulus kita. Jadi setiap lulusannya terekrut ya Pak? Iya, dia harus memiliki ijazah di kapal. Makanya kalau di kapal itu, kapal niaga cuma dua jenjang. Satu jadi ADK, satu jadi perwira. Ya tahu di kapal itu kan cuma ada perwira dan ADK. Kalau ADK itu lulusan SD pun boleh. Tapi kalau ini harus Kalau ini harus perwira. Perwiranya apa?
perwiranya adalah di kapal itu kan, kalau Bapak Ibu naik ke atas kapal niaga, kapal penumpang, ada kaptennya. Kalau di dek ada mualim satunya, mualim 2, mualim 3, itu perwira itu. Kalau di mesin ada kepala kamar mesin atau dia bilang bas. Jadi anak-anak SMK sini bisa situ ya? Iya, jadi mereka lulus ketika melamar ke perusahaan, perusahaan langsung ambil itu karena sudah ada ijazah. Biasa kalau pelaut namanya ijazah laut. Itu namanya ijazah laut namanya. Nanti kemudian di samping itu ada sertifikat keterampilan, Bu. Ada sertifikat keterampilannya. Dia punya BST. Mau naik kapal itu ada sertifikat keterampilan. Di kapal itu ada sertifikat kompetensi, sertifikat keterampilan. Dan itu bukan dikeluarkan oleh LSP. Dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Bukan LSP-nya Kementerian Perhubungan, tapi memang Kementerian Perhubungan dalam hal ini oleh UPT. Contoh di Sulawesi Utara ada namanya Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Kalau di Makassar ada namanya Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Itu punyanya Perhubungan. Kemudian di Jakarta ada namanya Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP. Nah, itulah UPT-UPT yang mengeluarkan sertifikat kompeten. Kalau kami, karena kerjasama dengan Poltek Sulut, maka kami yang mengeluarkan sertifikat kompetensinya adalah Poltek Sulut. Kami ujiannya ke mereka. Dan itu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tambah 1 tahun lagi, Bu. Tambah 1 tahun lagi. Jadi begitu dia lulus SMK. Begitu lulus SMK Pelita Bahari, maka dia langsung ujian, bukan 1 tahun, hampir 2 tahun. Begitu lulus, ujiannya namanya ujian pelaut. Ujian pelaut itu ada 20 mata pelajaran. Nah, mereka ujian namanya ujian pra-pra dulu. 10 mata pelajaran. 10 mata pelajaran ujian. Belum tentu lulus, Bu. Kalau nggak lulus, mengulang sampai lulus. Kemudian mereka praktek 1 tahun, namanya prala. Setelah prala 1 tahun, turun ujian yang sisa 10 mata pelajaran lagi. Baru diwisuda menjadi perwira kapal niaga dengan ijazah kompetensi AMT ATT 4. Jadi seperti itu. Makanya kami kalau pelayaran itu bersifat khusus. Sifatnya khusus. Kami makanya ketika anak-anak ditawarkan untuk ngambil sertifikat kompetensi LSP, peminatnya kurang. Karena mereka pikir ibaratnya ini kertas ini cuma membungkus kaca. Dipakai bungkus kaca aja. Seperti itu. Mana sudah ada sertifikatnya yang lulusan kita? Yang AMT 4 dan ATT 4. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah bicara perwira dengan ABK kan bedanya di mana? Penghasilan tentunya kan. ABK belum tentu dapat UMP atau UMR, tapi kalau perwira bukan cuma UMP, ada perseveran lagi banyak. Perwira, toh? Nah ini contoh ini. Coba sertifikat kompetensinya. Ini sertifikat kompetensi ANT 4. Ini sudah dilamar oleh dinas. Oh, ini kerjanya di luar negeri ini. Ini kerja, mereka ini kerja bukan di instansi Bu, bukan. Kalau di dinas perikanan itu bukan. Mereka kerjanya di asing, di kapal-kapal swasta ataupun BUMN. Ini tempatnya kalau tidak salah di Jepang. Ini di Jepang ini. Ini ijazah. Ini sertifikat keterampilannya, simulator. Ini dia harus ada sertifikat keterampilan. Kalau tadi sertifikat kompetensi, ini sertifikat keterampilan lagi. Begitu. Ada banyak. Kalau jadi perwira banyak sertifikatnya. Jadi seperti itu. Makanya agak berbeda dengan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Kami pelayaran ada di 2 instansi, Kemenhub, Kemendikbud. Oleh karena itu, untuk struktur kurikulum kami ada kombinasi, namanya
mata pelajaran umum, kelompok A dan B dan C1, C2 itu adalah Kemendikbud. Tapi kalau C3 sudah Kementerian Perhubungan. Ya, seperti itu, Bu. Bukan SPKI, Bu. Bukan. Kalau perhubungan, mata pelajarannya itu ditetapkan oleh internasional. Bukan di perhubungan, cuma mengadopsi. Jadi mata pelajarannya perhubungan itu di Indonesia mengadopsi punyanya internasional. Begitu. Pak, maaf pertanyaan terakhir. Jadi Ya. misalnya ini cara memasarkan ini lulusan bagaimana? Ada BKK di sana? Nah, sekarang gini kita BKK ini kita sementara proses, tapi yang lebih cenderung banyak kita di grup alumni. Jadi grup alumni itu lowongan kerja kita bagi semua sehingga mereka sama teman, ini bro ada lowongan masukin. Jadi di grup alumni. Coba ada apa di grup alumni? Mana? Nah itu ada lowongan kerja semua. Nah, kita punya jadi lowongan kerja di panggilan sama teman itu. Jadi seperti itu. Nah untuk BKK kami sementara mengurus kemarin dari Dinas Tenaga Kerja protes ke kami. Diurus itu, oh siap, kami sementara urus, sementara diproses untuk BKK-nya. Jadi karena kalau di alumni ini sampai masukkan ke luar negeri, sampai ke luar negeri, sampai ke Arab, Dubai, seperti itu. Makanya mereka boleh kerja ke luar negeri karena ijazahnya diakui oleh luar negeri. Kalau ijazah LSP nggak diakui, di Indonesia aja nggak diakui. Berarti anak sendiri yang memproses ya Pak, bukan sekolah yang memfasilitasi. Sekolah memfasilitasi ujiannya. Oh iya. Ujiannya sekolah yang memfasilitasi sampai wisuda. Gitu. Mulai dari ujian sampai prala itu oleh sekolah. Seperti itu. Jadi itulah gambaran singkat yang bisa kami berikan, Bu. Silakan mungkin kalau ada guru-guru lagi yang mungkin mau bertanya boleh. Karena kalau ini memang gini Bu, sekedar informasi memang kalau jurusan pelayaran niaga ini di Sulawesi Utara itu cuma 2 aja yang dapat izin. Kemudian Sulawesi di Gorontalo belum. Kemudian Sulawesi Tengah belum ada. Yang ada di Sulawesi Selatan, itu Sulawesi Selatan ada 4 sekolah. Di Sulawesi Tenggara belum ada, Sulawesi Barat belum ada. Indonesia itu baru 25 sekolah dari kurang lebih 300 sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran niaga 300. Kalau ditambah dengan perikanan ada 500 lebih. Tapi di Indonesia 300 itu yang didapat izin perhubungan sampai dengan sekarang cuma 25 sekolah. 25 sekolah. Jadi seperti itu, Bu. Nah, makanya ya agak kekhususan kami kalau pelayaran. Tapi tidak ada jurusan yang lain selain itu aja. Ya, iya lebih fokus. Silakan, ada mau bertanya? Teman-teman guru. Kalau komunikasi antara alumni yang sudah di luar negeri dengan pihak sekolah masih ada? Ini alumni di grup. Ini grupnya kita, grup alumni. Sampai luar negeri masih tetap di grup. Di grup semua. Jadi itu yang kami buat. Nah untuk mendapatkan izin seperti ini memang agak susah, Bu. Berat. Standarnya agak berat. Standar paling berat itu adalah simulator. Untuk kami diberikan bantuan pemerintah pusat. Bantuannya itu, simulatornya itu bantuannya 3,5 M. Kalau nggak dapat itu, kami nggak dapat izin. Anak-anak kami, kalau ada sekolah pelayaran yang tidak di-approval itu, menurut perhubungan itu membodohi masyarakat. Membodohi masyarakat. Kenapa? Karena kalau cuma bekerja di kapal jadi ABK, nggak usah sekolah pelayaran. Kalau cuma jadi ABK, anak SD minimal umur 17 tahun boleh kerja kan?
Lulusan SD boleh, SMP boleh, SMA boleh. Jadi kalau mau mendirikan SMK pelayaran tidak ada izin perhubungan, maka itu katanya perhubungan itu membodohi masyarakat. Karena mau jadi kerja di kapal, kalau cuma jadi ABK, nggak usah ke sekolah pelayaran. Seperti itu. Nah, kan seperti itu, Bu. Nanti bisa kalau mau jalan-jalan setelah ini boleh lihat biar singkat, lihat difasilitaskan. Iya, boleh sekali Pak. Kan itu tidak ada di kami ya. Ini sekedar info saja, Bu ya. Iya, siap. Kami tinggal di sini, bangunannya masih kondisi begini baru 2 tahun. Oh, iya. Kami kebetulan ibaratnya korban jalan tol. Kami lokasinya Kecamatan Madidir, di tengah kota Bitung. Itu lokasinya. Cuma karena kena tol, jadi sudah kami membangun di sini. Dan kebetulan lahannya lebih luas, ada 3,5 hektar. Dan lebih representatif karena banyak pohon-pohonnya. Lebih indah. Kalau di lokasi awal, aduh, panas. Seperti itu. Ini cuma kebetulan, makanya pagarnya kasihan belum dibuat Bapak Ibu. Belum, halaman juga belum ditata. Karena kami baru 2 tahun di sini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini murni swasta. Dan kami murni non PNS. 100% non PNS. Seperti itu. Dan kami saya di sini sudah 16 tahun, Bu. Jadi tidak ada PNS selama 16 tahun. Tapi sekolah ini sejarahnya berdiri sejak tahun 1970. 1970 mulai tempatnya di Manado, di pelabuhan Manado. Kemudian tahun 2000 pindah di Bitung. Tahun 2000 pindah di Bitung. Menolak atau ya? Tanpa PNS itu menolak atau tidak dikasih? Kalau pertama masih zamannya almarhum yang punya. Karena dia anggota dewan, wali kota takut, jadi dia kasih. Begitu meninggal, ditarik semua, Bu. Kami tidak lagi ada ASN sejak pemilik sekolah ini meninggal. Begitu meninggal, 1 minggu setelah meninggal, semua ASN ditarik semua. Ya inilah kita bicara kepentingan politik, Bu. Karena kebetulan yang punya ini kok warnanya kuning. Itu problemnya. Jadi kalau sudah begitu ya sudah, itulah risikonya. Kebetulan sampai sekarang yang pemilik ini ada anggota Dewan Kota Bitung dan anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara. Penerusnya semua. Jadi kebetulan ya karena warnanya, jadi memang 16 tahun nggak ada ASN. Kita boleh hidup untuk membiayai semuanya. Yayasan membiayai untuk semua guru. Apalagi kalau guru-guru pelaut kayak Pak Nixon ini, kalau cuma dikasih gaji berdasarkan honor ya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Oke, pemuda. Ini Untuk memasukkan kapal. Bantuan dari apa? Pemerintah atau dari? Ini dak. Oh, Dak. dak, ya. Ini dak. Dak semua nih. Yang alat-alat ini. Iya, iya. Bantuan dak semua. Ini pengelasan semuanya, Pak? Pengelasan dari ini elektronik listrik. Oh iya. Nah, ini yang pengelasan ini yang di atas itu. Kayak begini nih, Bu. Cuma untuk sekolah yang praktik-praktik, yang lain yang bagus-bagus sudah dijual. Oh. Nah, gitu maksudnya. Oh iya, iya. Mereka praktik-praktik pembuatan. Kenapa tidak ada program ini saja, Pak? School goes to village, kan bisa bantu masyarakat gitu ya untuk bikin ini kan ada nilai tambahan untuk sekolah. Betul, gitu ya. betul. Cuma ya kita menyesuaikan Oh, iya. penyelenggara. Oh iya, iya. Penyelenggara yang kita persiapkan. Soalnya kan kalau di instrumen apa ini penjaminan mutu itu kan ada pertanyaan tentang apa sumbangsi sekolah ini ke Kepada masyarakat. masyarakat gitu ya. Saya kira belum ditata Sama, seperti ya? ini kan? Ini seperti ini belum tertata, makanya ya seperti ini. Pak. oh iya. Oke, mari Pak Nisut standby.
Ini labnya menjaga peta. Ini peta laut, jadi harus mereka harus peta. Ya. Ini kalau ini DAK juga ini. DAK. Jadi ini peta-peta yang mereka berlayar baru dibantu dengan GPS-nya. Ini Pulau Morotai, ini Pulau Morotai. Ini Sangir, Pulau Sangir ini Bitungnya sini. Oh, Kemsek tahu ya. Ini Bitung ini. Ya, sampai anak-anaknya saja tahu, Kemseknya tidak kebetulan tahu. karena memang kita pelaut. Oh iya. Karena kebetulan memang pelaut juga. Kalau itu cuma angkatan. Ini Almayra. Jadi kota Bitungnya sini nih. Iya. Oh, Ini Pulau Sangir. Makanya ini Pulau Sangir dan Pulau Talaut. Ini apa ini? anak ya. Iya, mereka sebelum berlayar dari Bitung garis mau kemana mereka? Mau ke Almayra, mau ke Talaut, dia harus garis dulu. Ini pembelajaran proyek gitu kan ya. Jadi Proyek, iya. matematika bisa masuk di pengukuran itu. Pengukuran. Guru Ini ukurannya. Iya. Jadi guru produktifnya ke sininya. Jadi pelajaran tematik lagi kan? Iya, jadi ini nanti ini pun setelah mereka sudah ini ada elektroniknya, global positioning system. Pak ini yang ngajar guru apa? Matematika atau produktif? Ini guru produktif. Ini namanya ilmu pelajaran. Tapi nanti akan kelas dan Menguasai matematika terapan. ya, jadi maksudnya harusnya guru matematika ngajarkan matematika terapan saja ya. Iya, memang mengajar matematika terapan. Iya. Jadi ini nanti setelah mereka plot sudah dapat tahu posisi lintang bujur. Iya. Lintang bujur itu dimasukkan ke sistem. Oh, begitu. Jadi ketika nanti kapal berlayar sudah dia di situ aja berlayar, tinggal pakai kompas orang pegang. Oh, iya. Tinggal dia lihat di situ posisinya. Kapal berlayar ibarat map. Iya. Hah? Ada map kan? Nah, itu namanya Tadi map saya ini. baru mau nanya guru tamu, tapi kan pengajarnya memang pelaut ya. memang Keren, tidak perlu guru tamu kalau begitu. Masya Allah. Makanya kalau mau dipanggil guru tamu kan sama aja Oh toh? ya. Seperti itu. Oh, harusnya promosi Pak keluar gitu. Oh, Di kalau sekolah-sekolah promosi. pelayaran gitu di sini ada lab Kalau ini, di FB ada. sampai Gorontalo. Oh iya. Iya, kan kita juga ada. Mata pelajaran yang memuat, ada trennya. Dan mereka pengenal tren. Nah, dan kita juga ada simulatornya. Ini simulasinya aja, trennya. Jadi berarti ini guru bahasa Inggris belajarkan ini namanya Ini juga, tren. ya ini bagian juga dari guru bahasa Inggris juga. Iya. Baru ini kalau di kapal ini pengenalannya ini namanya wings. Jika di kapal kalau misalnya turun jangkar kan namanya wings. Oh iya. Sayang. Nah, mereka akan diperkenalkan dengan yang ini. Wah, ini bagus sekali ininya Pak ya, pembelajaran apa namanya? Proyek Proyek, ya. memang Jadi pembelajaran proyek, makanya satu praktek semua. kelas, iya, jadi misalnya satu kelas ini bisa 3 bulan. Baru ini yang tali temali. Ini yang namanya praktik tali temali. Nah, ini yang di blok bagaimana cara menggunakan blok ini. Nah, blok. itu olahraga. Bloknya. Ini Jadi seperti ini yang dilakukan. Anak langsung praktek ambil tali, pasang bagaimana blok buat Iya. dipraktekkan. Iya. Seperti ini. Itu kan ya, masuk pelajaran olahraga. Jadi tematik ya. Bisa. Nah, ini kecakapan pelaut ketika mereka di laut. Di laut ini keselamatan bagaimana? Ini kan ada tuh seperti warna merah muda yang Oh, kalau di iya. tengah laut kayak suar. Suar. Nah. Iya. Pertolongan di kapal. Ketika kapal tenggelam, diskoci. Ini. Tanda-tandanya dipakai ini. Seperti ini. Ini kecakapan yang mereka harus praktekkan. Baru ini yang di kapal mereka harus paham warna biru merah itu apa artinya? Kan di kapal kan di atasnya ada biru merah, apa maksudnya? Kalau di darat kan mobil kan cuma lampu sein, lampu ini atau? Ini kalau di kapal di laut aja kok bisa tabrakan kapal ya Bu? Padahal lautan bebas, kenapa bisa tabrak? Iya. Karena lampu ya. Ada aturan. Siap. Iya. Oke. Di sebelah perpustakaan tapi kita harus aja. Kita pasang begini anggarannya besar Bu. Makanya nggak mau Kemarin ditanya cium kopi kenapa masih menunggu angkat? Lalu keterbatasan sama CBT perhubungan. Jadi seperti ini. Boleh, memang ini kan sih.
Beringan. Henry di sini. Belajar PAI di sini. Kerja sama saya. Henry ini kan belajar dikasih ngajar anak PAI kan di sini. Iya. Kalau semua pelajaran Bu, Iya. perbandingan antara banyak program. Iya. Jadi, Dan itu yang disukai oleh anak-anak, Pak. Iya. Pelajaran ini jangan. makanya dengan sistem blok pembelajaran namanya briefing room. Jadi sebelum mereka masuk ke ruangan simulator engine, ini ruangan engine simulator. Mereka dimasuk. SOP-nya begitu Iya, ya, di SOP-nya. nanti ya. Siap. Ini masuk ke ruang engine-nya. Nah, ini persis dengan di dalam ini simulator engine-nya. Ini kebetulan penanggung jawabnya, Iya, Pak Nixon. iya. Silakan, Pak Nixon. Nah, Iya. yang ini Bu, saya Iya, jelaskan. silakan, Pak. Sebelum kita menjalankan ini kita harus ikuti petunjuk sesuai SOP-nya. Iya. Jadi setiap masuk kegiatan sini kita harus mengevaluasi sampai di mana tahapan mereka memahami tentang penggunaan Iya. simulator. Maka dalam aplikasinya disebut namanya asesmen. Dan penilaian tersebut itu yang ada, Iya. mereka yang menentukan nilai Iya. akan diproses dalam komputerisasi. Seberapa umpama contohnya soalnya ada keluar ada 20, tetapi mereka cuma bisa jawab 5, Iya. akan keluar sini nilainya itu berapa. Oh. Dengan durasi waktu kita tentukan, contohnya 60 menit, 60 menit. Itu akan berjalan sesuai dengan ketika kita klik, akan mereka kerjakan. Dengan durasi 60 menit, ketika selesai, sudah keluar di sini, selesai, finish. Akan terkeluar semua punya nilai. Iya. Silakan, Lep. Oke. Yang ini ya. Jadi semua, ini ada 10 untuk 10 orang simulatornya. Oke. Jadi nanti dikendalikan dulu dari instruktur. Baru jalan. Umar, Marok. Baru si Kanisla. Pas calon-calon KKN. Oh, bukan drivernya ya. Bukan, nanti di sebelah, bridge-nya nanti. Oh, iya. Ini di mesin. Oh, ini Jadi dua meja. Perjalanan. Ini kan semua kata-kata di sini bahasa Inggris. Bahasa Pak, Inggris, gitu, ya. ya. Jadi Namanya bahasa Inggris maritim, Bu. Oh, Kita ada mata pelajaran bahasa Inggris maritim. Oh, nyambung Pak, Ya. keren. Iya. Standar meja. Jadi KD-KD yang dipakai itu tidak pakai KD nasional ya Pak? Tidak, pakai punyanya internasional. Ya, betul. Iya. Karena tidak nyambung. Siap. Ini kan yang punya ini hanya SMK Pelita Bahari kan Pak? Suraman, main. Jadi ini waktunya saya kasih mereka 30 menit. Oh. Jadi ketika 30 menit di sini menentukan dia habis. Iya. Itu akan keluar dia punya penilaian. Asesmennya otomatis. Harusnya berarti tidak usah ada ini lagi ulangan semester apa begitu ya Pak? Karena Jadi asesmennya proses ya? otomatis. Oh keren. Iya. Makanya dia Langsung bisa- keluar nilainya. Iya. Betul. Jadi tidak ada rekayasa. Bukan. Memahamkan ini segini banyaknya. Saya rasa mereka bisa karena Oh. kita praktik dari pagi sampai sore. Oh iya. Jadi dari jam 8 Oh. sampai jam 12 kita break. Dan hari Targetnya ini apa? Hari ini targetnya apa ya? Ya, Oh silakan. proyek ya. Oh ya. jadi kemarin ini mereka gagal, kita Ya. coba besok lagi. Kesannya Ini alat-alat begini. Coba tanya nanti anak-anak. Karena nanti di kapal ketika mereka masuk mesin, mereka sudah tahu, oh ini seperti ini yang realnya. Oh iya. Realnya seperti ini ya, karena ini memang persis di realnya. Tinggal mereka, kalau kali ini udah tahu mereka, ini udah tahu mereka. Oh iya. Gitu. Jadi Makanya nanti pada saat PKL, mereka Kapal? tahun depan kan mereka ini. Oh. Yang sekarang lagi PKL ini yang tingkat 3.
Itu di mana lokasi PKL-nya? Di kapal? Di kapal semua. Kapal Di asing, Bitung ya? sama di Manado. Di kapal asing? Kapal asing belum bisa. Oh, belum bisa ya? Kita belum berani untuk kasih masuk. Belum Masih prakterin. Harus coba Pak, ini kompetisi anak-anak sudah luar biasa. Karena kapal asing kan agennya kan pemiliknya luar Bu, kita nggak bisa nggak bisa berubah. Birokrasinya lagi ya Pak. Oh ya, siap. Ya. Fungsinya nanti ini ada connect ke bridge-nya. Jadi kalau misalkan kita sudah connect, yang di bridge itu panelnya ini tidak berfungsi. Ini yang berfungsinya, yang di sini. Tapi kalau jadi ini tidak asal-asal ini ya? tidak, ini untuk maju malah untuk mundur, maju mundur. Coba kalau dulu SOP-nya, tidak diarahkan, dituliskan SOP-nya Pak. Oh, sudah diketahui sudah ada oleh SOP anak-anak. di dalam. Oh ya, siap. Baru ini ruangan instruktur. Ini yang mengontrol yang di luar, di dalam. Yang menjawab, ini SOP-nya di Iya. Baru cuma pada saat masuk keluar aja, tapi pengoperasian sudah langsung dibuat oleh pabrik yang punya produk ini. Sebab kalau ada masalah ini kan yang disalahkan kita nanti. Jadi harus ikuti SOP dari yang punya produk ini untuk menghidupkan dan mematikan. Gitu ya. Kalau kita yang buat sendiri nanti masalah nanti. Nanti ada masalah apa-apa, nanti yang pemilik ini kan tanya, ini kenapa? Ini nggak ikut SOP-nya kita ya? Jadi ini instruktur yang dari jaga. pelayaran atau bantuan juga ini ya Pak? Ini sama bantuan sama sebesar. Oh, ini yang nilainya semua 2 M. Oh iya. Kira sih bisa lagi di pause soalnya simulasi kontrolnya Berapa cuma sesuatu sini? 100 lebih. Ini oke, Sekolah ada di laut ya? coba mana ini sudah tunggu. Coba. Ini seolah-olah ada di laut kan The ya? exercise is now running. Get slow ahead. Get slow ahead. Then slow Nah, ahead. ini kayak goyang kita kan? Lama-lama kita rasa kayak goyang nih. Iya. Coba perasaannya kita. Iya. Ini nanti mau di setel. Seperti di laut kita ya? Kayak goyang sendiri ya, Iya. berombak. Iya. Di setel ini nanti dari instruktur yang menyetel. Oh, Ombaknya tinggi, begitu. pendek, hujan. Ada gempa. Jadi sama dengan gempa lagi Pak. Tinggal dia setel nanti hujannya seperti apa. Jadi seperti itu. Bisa masuk pelabuhan. Ini kaptennya ya Pak? Ini kaptennya sini. Jadi nanti ada petugasnya namanya jurumudi. Tapi nih, Oh, jurumudi. jurumudi baru ada malimnya. Malim yang bertugas. Jadi di atas kapal itu 3. posisinya ada 4, bukan Oh, 3. 4 ya. Ya. Jadi Slow ahead. kapten cuma tinggal perintah aja, Oh, bukan ya. pegang setir. Oh, ada kapten. Ada kapten perintah. Oh. Kecepatan 5 knot, kecepatan 10 knot, maju mundur. Ya? Baru Ini hujan. nah ini hujan, di setel hujan nih. Nah, kalau hujan begini, mobil itu coba ya. Nanti ini nanti posisinya di kapal ini ada ini jurumudinya. Yang pegang setir. Pokoknya sistemnya sekitar 8 jam berdiri. Nanti kemudian diganti di kapal. Lalu ini ada malim 1 yang menangani di ECDIS. Ini electronic charge display. Jadi tadi peta yang tadi, Iya. nah ini yang dalam bentuk elektronik. Iya. Jadi ibaratnya kalau mau autopilot, begitu di setel di ECDIS, lepas aja kayak pesawat, dilepas aja di jalan sendiri nanti. Iya. Nanti udah mau masuk pelabuhan, baru diambil alih manual. Ini nanti ada perwira 1 yang menangani radar. Ini ada radar. Ini radar ini. Jadi kan ketahuan ini ada kapal-kapal nih, samping-sampingnya nih kapal-kapal nih. Dari dinas pelayaran apa begitu belum ada yang kesini apa? Oh, dari Kementerian sudah, belajar di dinas sini. pendidikan semua sudah, ini Belajar mereka di udah sini. pernah datang sama sini. Nah, maksudnya belajar di sini yang misalnya dari dinas pelayaran begitu tidak ya Pak? Oh, di Slow ahead. Oh, tidak. Slow ahead. Saya kira kalau di alat yang begini Dan slow anak-anak ahead. seharian pun
betah ya Pak. Iya kan ya, anak-anak betah ya. Masya Allah, ini kan kayak orang main game ya. Jadi jam berapa? Iya. Ini masuk pelabuhan apa nih? Ini kelas berapa? Tanjung Priok ini. Ini kelas berapa mereka Pak? Siap-siap, tingkat 2. Oh, Kelas 11. Kelas 11 ya. Hati-hati tabrakan ini. Ini masuk ke pelabuhan Tanjung Priok. Wah. Ini silakan ini Mas Tri. Mbak Tri. Ini yang memang pelautnya. Kalau sudah pelaut yang ngajari aman ya, kan sudah paham ya Pak. Iya. Tidak perlu ada guru tamu lagi ya. Kalau kita atur sampai tinggi gelombang sama pusing. Slow ahead. Simulasi untuk latihannya seperti ini. Kadang kita masuk ke pelabuhan buat sandarin kapal dengan bui-bui. Jadi dasar ilmunya itu sampai ke sininya apa dulu yang harus mereka kuasai? Mereka harus mengetahui alat-alat dulu. Alat-alatnya tadi peta yang tadi ada di bawah untuk menjaga peta. Iya. Kalau di sini mereka memahami penggunaan alat-alat navigasi yang ada di atas kapal. Jadi yang duluan dipelajari mana? Peta dulu atau langsung ke Sebenarnya sini? peta dulu. Ya kan itu ada jenjang-jenjangnya ya? jenjangnya. Oh ya, oke. Nah, nanti di sini mereka membuat garis haluan untuk masuk ke pelabuhan. Tapi sebelum mereka masuk di kelas 1 itu sudah ada mata pelajaran yang namanya peralatan navigasi. Kemudian ada olah gerak. Nah, itu olah gerak ya, ini olah gerak. Di kurikulum nasional? Iya, bukan. Sudah termasuk. Sudah termasuk ya. Kalau di Balikpapan sudah termasuk ya. Ditambahkan. Dimodifikasi ya Pak? Iya. Kita nanti buat di sini kita buat skema untuk biasa. Skema baru. Skema udah ada skema. Oh iya. Saya sekarang ini itu tidak. Nanti kita di sini buat skenario-nya. Iya. Skenario-nya cara masuk pelabuhan. Iya. Cara laporan. Laporan ke radio pelabuhan. Iya. Itu SOP yang di dunia usaha nanti ya di tempat kerja mereka ya. Itu sudah disampaikan ke anak-anak ya Pak? Oh ya. Kemarin kan itu pertanyaan untuk penjaminan mutu itu salah satunya ya. Apakah budaya kerja yang di lapangan itu sudah dibekali ke anak-anak gitu? Iya. Tapi kan kalau Bapak sudah guru tamunya di sini sudah pengajaran sudah oke begitu ya? Iya. Oke. Memang kita masukkan sesuai dengan real yang di kapal seperti itu laporan. Ada kerjasama dengan yang di kapal apa begitu Pak? Bisa misalnya anak-anak bisa simulasikan ini misalnya di kapal apa begitu? Nanti mereka pada saat praktek dengan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan, kita ada kunjungan lapangan. Kalau misalnya praktek di kapalnya diizinkan ya Pak? Oh diizinkan, tergantung kapten kapal. Jadi memang tidak semua kapal. Tidak semua kapal. Tergantung kaptennya. Tapi kalau cuma untuk berlayar pasti dikasihkan anak. Tapi kalau sudah mau masuk pelabuhan, olah gerak di pelabuhan, sandar kapten ambil alih. Yang di sini yang punya kapal-kapal itu siapa Pak yang bisa diajak untuk kerjasama? Kita di sini kalau kerjasama dengan perusahaan pelayaran ya banyak. Perusahaan pelayaran di sini ya? Pelayaran sini harusnya ada Pak. Iya, kasihan anak-anak ini sudah. Iya, termasuk yang punya perusahaan juga. Perusahaan pelayaran. Iya. Kan bisa kerjasama Pak daripada mereka rekrut di luar. Kalau itu semua sudah ada MOU Bu. Iya. Sudah ada MOU semua itu. Bikin MOU Pak biar tembus. Sudah. Oh sudah ya. Yang mana? Kalau perusahaan sudah ada MOU. Salah satunya merekrut ini. Kalau untuk rekrutmen itu itu persaingannya tinggi. Jadi kalau ada MOU kan kenapa tidak perlu ada persaingan? Kita sudah oke. Ibu kita di pelayaran begini itu ada yang namanya sistem alumni ikatan dinas. Bukan ikatan dinas. Jadi misalkan ibu lulusan IAIN, yang masuk kantor kita lebih suka yang cari yang IAIN. Gitu. Rasa kebersamaan yang gitu. Perusahaan pelayaran begitu. Nah, kalau pimpinannya yang punya itu orang. Katanya sudah ada MOU, jadi MOU-nya cuma di bagian apa saja? Cuma di praktek. Oh begitu, di perekrutannya belum ya? Kalau perekrutan itu anak-anak kita kalau anak-anak kita nggak mau pergi di Sulawesi Utara. Kebanyakan keluar. Keluar ya. Kenapa? Karena penghasilannya lebih rendah. Iya, gajinya
Batam, ke Jakarta, ke Kalimantan. Kalau di sini UMP pun belum cukup mungkin. Oh, begitu. Iya. Baru Jadi anak-anak kan juga mereka lulus kan mudah-mudah. Iya, Masa iya. disuruh kerja di Bitung terus? Iya, iya, Gitu iya. Bu. Stop engine. Kalau yang mereka datang sini kalau sudah Stop engines. umur. Padahal kalau misalnya mereka sudah punya sertifikat yang tadi itu ya misalnya ya, yang approval itu ya, yang dari luar negeri. Padahal itu kan sudah lebih oke ya. Iya. Ini yang saya sudah kuasai gitu kan ya. Harusnya mereka lebih percaya ini dong daripada yang lain. Maksudnya bukan. Kan yang dapat izin kan bukan cuma kita Bu. Kan ada sekolah dari Jawa, ya kan? Iya. Ada yang dari Makassar, Iya. ya kan? Bukan di Bitung, harusnya rekrut anak-anak Bitung ya Pak. Enggak, makanya tadi kita bilang anak Bitung yang Oh, tidak lulusan mau di itu sini. tidak mau. Iya. Karena apa? Penghasilan lebih rendah. Iya, kalau di luar lebih. Ah. Iya. Oh iya, Gitu. oke. Jadi kerja keras Bapak ya. Jadi yang di perusahaan bukan pelayaran Iya. banyak. Tapi kalau namanya di kapal, anak muda disuruh berdiam di Bitung. Gitu ya. Jadi banyak hal gitu yang kami bisa dapat ya informasinya, insya Allah. Jadi terakhir tadi pertanyaan kami tentang bagaimana menelusuri tamatan, yang itu memang jadi banyak kendalanya di kami di banyaknya alumni begitu. Setiap tahunnya kan itu ada 600-an gitu ya. Jadi alhamdulillah tadi dapat info begitu, ternyata mudah itu ketika kita membuat grup alumni per angkatan ya Pak. Terus ada koordinatornya gitu ya. Ya baik. Dan yang tadi sudah kita diskusikan ya. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Jadi sharingnya ini pasti manfaat ya, yang bisa kami bawa pulang ke sekolah dan nanti kami akan sharingkan dengan kepala sekolah. Terakhir kami ucapkan sukses ya Pak. Ini kalau diboomingkan gitu ya dengan sebenarnya peluang kepala sekolah ini besar sekali ya untuk bisa menjadikan sekolah ini besar ya potensinya gitu ya. Jadi peluang besar saya kira dari sekolah untuk berkembang lebih besar lagi. Yang sudah di rumah harusnya masih menunggu kami di sini. Mohon maaf, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum berakhir kami punya oleh-oleh sekedarnya ya. Ada cenderamata dari sekolah. Iya, sebelum kepala sekolah closing ya Pak. Ya. Sekalian aja. Ini di sini saja dulu Pak. Ini berdiri saja. Balik ke Terbalik. Oh, terbalik maaf. Iya. Ini plakat dari sekolah sebagai bukti kami pernah berkunjung di sekolah ini. Siap, terima kasih. Iya. Diangkat. Plakat bukan yang itu Pak. Dipegang. Siap. Ini Pak tipe pegang. Nah, ini tuh Pak. Jadi ini Ya, dilepas ini Pak. Nah. oh, lepas saja. Iya, Pak. tipe Siap. Oh, ini aja. Siap. Tipe saja. Oh, Bapak saja. Iya. Oh, saya. Ya. Oke. Ini. Ya. Oke, sudah bisa. Oke Pak. Iya. Ini ada oleh-oleh sedikit dari kepala sekolah ya Pak. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Ibu Mariam sudah memberikan pengantarnya. Sebelum saya closing, saya mungkin sedikit ada tambahan. Kalau sekolah pelayaran, kenapa jumlah juga enggak besar jumlah siswanya? Karena sekolah pelayaran itu biayanya mahal. Biayanya mahal Bu. Kalau ada pengajar-pengajar yang sudah dari ke kapal, mereka bilang gini, ini analoginya ibaratnya begini analogi. Kalau mau mendapatkan intan berlian, maka umpannya adalah emas. Oh iya. Jadi analoginya kalau bicara mau suka dapat intan, kita memancing mau supaya dapat intan, maka harus pakai emas. Emas juga kan mahal, kan gitu loh.
Jadi seperti itu analogi yang pelaut sampaikan ke sekolah pelayaran. Kita di sini Bu, biayanya kita sih sebenarnya kita cuma mengenal biaya namanya uang komite. Uang komitenya itu per bulannya 350.000. Itu subsidi silang dari subsidi bukan silang, subsidi memang dari yayasan, subsidi yayasan. Kemudian tentu juga ada juga dari pos juga tentunya kan untuk mendukung itu. Tapi kita menagih itu cuma 350. Kemudian kita namanya uang ada namanya uang semester. Mid dan semester itu 100.000. Kemudian untuk yang uang praktek saja kita cuma 600.000. Uang praktek pra maksudnya PKL. Lain dari itu menggunakan fasilitas tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Kita biayain cuma itu aja. Cuma yang akan jadi mahal itu dia ngambil ijazah lautnya. Ijazah laut sama sertifikat keterampilan. Karena kalau sertifikat keterampilan yang menetapkan biaya bukan saya. Bayarnya bukan ke saya. Bayarnya ke Kementerian Perhubungan di UPT. Itu kayak BST saja 2 juta lebih satu sertifikat. Kalau yang ijazah laut besar juga, besar itu. Jadi kalau mau jadi pelaut, karena ini kan diciptakan jadi perwira bukan ABK. Makanya total jenderal itu biaya yang dia keluarkan sampai lulus, sampai di sekolah, sampai dia lulus, sampai dapat ijazah itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 juta. Jadi dia masuk sampai dia lulus, sampai dia dapat ijazah, karena yang paling mahal itu di ijazah dengan sertifikat keterampilan. Sertifikat keterampilan itu kurang lebih ada, kalau perwira itu dia minimal 10. 10 ini kalau kita ambil rata-rata saja misalkan 1 juta sudah 10 juta itu. Padahal ada yang 2 juta, 2 juta setengah. Nah itu makanya yang masuk di pelayaran itu, kalau yang masuk itu orang tidak mampu juga gak susah Bu. Akhirnya dia lulus itu dia tidak ambil ijazah laut. Jadi seperti itu. Sehingga peminatnya juga kita promosi bagi orang yang mampu aja. Orang yang mampu. Kita bersyukur tahun ini yang masuk itu ada karena pandemi yang baru-baru ini ya agak lumayan menurut kita. Biar cuma 50 lebih. Biasa kita sebelum pandemi itu 100-an. Tapi ini karena pandemi berkurang. Seperti itu, setengah dia habis. Jadi itu barangkali saya sampaikan ke Ibu karena memang sekolah pelayaran agak mahal. Nah, Ibu Mariam dan guru-guru yang hadir dari SMK Negeri 1 Gorontalo, kami atas nama Yayasan Pelita Bahari Sukses Bitung, juga keluarga besar Urang Palar sebagai pemilik, dan juga saya dan seluruh staf wakil kepala sekolah tentunya menyampaikan terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kunjungan benchmarking dari SMK Negeri 1 Gorontalo ke tempat kami. Kami berharap yang positifnya aja yang dibawa, yang negatifnya tolong ditinggalkan aja di sini. Karena biar gimana pun setiap manusia atau setiap sekolah juga memiliki kekurangan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Oleh karena itu sekali lagi tentunya kami memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang, yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih banyak. Kami hanya mampu membagi waktu, memberikan apa yang bisa kami beri. Kiranya ini menjadi bekal juga bagi Ibu Mariam dan teman-teman guru yang lain untuk bisa dibagikan di Gorontalo, dan inilah harapan yang bisa kami berikan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.